Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru, peserta PPG di seluruh Indonesia. Pada saat ini kita akan mencoba menelaah bersama tentang PPL atau praktik pengalaman lapangan atau disingkat dengan PPL, PPG, Daljab tahun 2021. Apa bedanya dengan sebelumnya? Kita lihat kalau di LMS, ini ada nomor 5 tentang praktik pembelajaran. Kurang lebih adalah penjelasannya, praktik pembelajaran memfasilitasi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan reflektif guru dalam membelajarkan peserta didik. Selama kegiatan praktik pembelajaran, para mahasiswa difasilitasi untuk melaksanakan pembelajaran sesuai rancangan yang telah disusun, dengan selalu memahami keberhasilan dan hambatan yang dihadapi. Di akhir praktik pembelajaran, mahasiswa difasilitasi untuk melakukan refleksi dengan mencermati capaian dan hambatan yang telah dihadapi, dan selanjutnya memikirkan langkah perbaikan. Selain kemampuan reflektif, mahasiswa juga difasilitasi untuk melakukan inovasi dengan menyusun dokumen rancangan pembelajaran, media pembelajaran, bahan pembelajaran yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas dan atau mengatasi permasalahan pembelajaran yang dihadapi secara daring dan atau luring. Praktik pembelajaran dirancang dalam 3 siklus progresif, di mana masing-masing siklus berisi kegiatan pendahuluan, yaitu preparasi dan koneksi, penerapan atau inti, pelaksanaan praktik mengajar, dan penutup, refleksi, dan tindak lanjut. Kita lihat ini pelaksanaan kegiatan praktik pembelajaran digambarkan melalui skema berikut. Alur kegiatan praktik pembelajaran yang pertama biasanya dalam satu siklus akan terdiri dari 3 kegiatan ini. Yang pertama adalah pendahuluan, yaitu preparasi dan koneksi. Yang kedua, penerapan atau inti pelaksanaan praktek mengajar. Dan yang ketiga, itu penutup yang berisi refleksi dan tindak lanjut. Nah, kita lihat Bapak Ibu nanti di LMS ada bahan pembelajaran. Nah, kalau kita klik, bahan pembelajarannya itu berisi LK Bapak Ibu. Nah, kalau kita klik, nanti isinya ada LK, LK1, LK 3.1 sampai LK 3.7. Nah, ini Bapak Ibu bahan pembelajaran, nanti Bapak Ibu bisa download, ada LK 3.1 sampai LK 3.7. LK 3.1 itu adalah jurnal mengajar dan kasus pelaksanaan praktik mengajar ke-1. LK 3.2 yaitu daftar penyelesaian kasus pelaksanaan praktik mengajar ke-1. LK 3.3 jurnal mengajar dan kasus pelaksanaan praktik mengajar kedua. LK 3.4 daftar penyelesaian kasus pelaksanaan praktik mengajar kedua. LK 3.5 jurnal mengajar dan kasus pelaksanaan praktik mengajar ketiga. LK 3.6 daftar penyelesaian kasus pelaksanaan praktik mengajar ketiga, dan LK 3.7 adalah laporan singkat kegiatan praktik mengajar ke-1 sampai ke-3. Jadi kalau kita mengacu ke jadwal, PPL PPG Daljab tahun 2021 ini adalah 31 hari, dan 31 hari itu dibagi menjadi 3 siklus progresif, di mana 10 hari pertama kita sebut sebagai siklus progresif 1, 10 hari kedua siklus progresif kedua, dan 10 hari terakhir itu adalah siklus progresif ketiga. Dan hari terakhirnya, hari ketiga satunya, nanti Bapak Ibu diminta untuk mengupload laporan singkat kegiatan praktik mengajar. Template-nya sudah ada, jadi mengikuti template yang sudah disediakan. Jadi kita lihat jurnalnya itu ada 2 ya. Ada LK1, 2 dan sebagainya, ini sebenarnya sama ya. Ada terbagi menjadi 2, ada jurnal mengajar dan kasus pelaksanaan praktik mengajar, dan daftar penyelesaian kasus pelaksanaan praktik mengajar. Ini berlaku untuk siklus progresif 1, siklus progresif 2, dan siklus progresif 3. Nah, sekarang kita lihat, coba download satu persatu, dan isinya seperti apa Bapak Ibu. Kita lihat, saya sudah download. Nah, ini. Kita cermati bersama, ini adalah LK 3.1 Bapak Ibu. Ini jurnal mengajar dan kasus pelaksanaan praktik mengajar ke-1. Nanti tanggalnya, tanggal pelaksanaan pembelajaran Bapak Ibu, tanggal berapa dituliskan, tempatnya berarti nama sekolah Bapak Ibu, karena PPL PPG dari tahun lalu sampai sekarang juga itu adalah di tempat sekolah masing-masing. Kalau bentuknya nanti Bapak Ibu pilih daring atau luring atau mungkin blended learning, ada setengah daring, setengah luring. Kemudian selanjutnya waktunya jam berapa sampai jam berapa, dan kira-kira berapa menit. Kompetensi dasar yang diajarkan itu apa? Silakan tinggal tulis. Ini tinggal copy paste ya dari silabus. Misal kompetensi dasar 3.4
dan 4.4. Misalnya nanti tuliskan narasinya 3.4 itu apa, 4.4 apa. Indikatornya ini tuliskan, ini indikator yang kita tulis juga di RPP ya, di perangkat pembelajaran. Kemudian jumlah peserta didik hadir, jadi berapa orang yang hadir. Nah, nanti Bapak Ibu, ini adalah tabelnya, ada 4 kolom. Kolom 1 adalah nomor, yang kolom kedua adalah kendala yang terjadi, kolom ketiga adalah ketidaksesuaian antara rencana dengan pelaksanaan, dan kolom ketiga adalah kasus atau permasalahan yang timbul. Ini adalah LK 3.1. Nanti Bapak Ibu, jumlah kendala yang terjadinya itu disesuaikan dengan real atau kenyataan Bapak Ibu. Jadi di sini tuliskan 1 sampai 4 dan seterusnya. Kalau ada lebih dari 4, Bapak Ibu boleh menuliskan. Yang selanjutnya kita lihat LK 3.2. LK 3.2 itu adalah daftar penyelesaian kasus pelaksanaan praktik mengajar kedua. Tadi di LK yang pertama kita sudah menganalisis kira-kira kasus apa yang kita temukan atau kesulitan apa atau hambatan apa yang kita hadapi di praktik mengajar. Nah, nanti ini ada 4 kolom, tabelnya terdiri dari 4 kolom. Kolom 1 adalah nomor, kolom kedua adalah kasus yang ditemukan, kolom ketiga adalah faktor penyebab, dan kolom keempat adalah alternatif solusi atau tindakan. Nanti Bapak Ibu kasusnya kan tadi ada di LK1 ya. Di sini di LK1 disebutkan kendala yang terjadi dan sebagainya. Kemudian nanti di LK 3.2 nanti di analisis lagi kira-kira faktor penyebabnya sehingga ada hambatan yang terjadi, kemudian alternatif solusi atau tindakan. Ini harapannya nanti kesulitan atau hambatan yang ditemukan ketika siklus 1 nanti akan bisa ditanggulangi di siklus kedua, ketika mengajar di siklus kedua. Ini data kasus berdasarkan kasus atau permasalahan yang timbul pada LK 3.1, jurnal mengajar dan kasus pelaksanaan praktik mengajar ke-1. Jadi tadi di LK 3.1, kalau kendala yang terjadinya nanti Bapak Ibu ada 4, atau kasus yang timbulnya itu ada 4, berarti LK 3.2-nya juga di sini berarti kasus yang ditemukannya ada 4. Jadi inline, jadi sesuai dengan LK 3.1. Nah, kemudian kita lihat LK 3.2, ini sama tentang jurnal mengajar dan kasus pelaksanaan praktik mengajar kedua. Tapi ini adalah jurnal mengajar yang kita laksanakan di siklus progresif yang kedua, di 10 hari kedua. Nanti tanggalnya tanggal berapa, pelaksanaannya, tempatnya di sekolah mana, bentuknya daring atau luring, waktunya jam berapa sampai jam berapa, kompetensi dasar yang diukurnya apa, nomor berapa, dan apa. Indikatornya apa? Ini sesuai dengan RPP yang kita kembangkan di 10 hari kedua ini, di siklus kedua. Kemudian jumlah peserta didik hadir berapa, kemudian sama kolomnya ada nomor, ada kendala yang terjadi, ketidaksesuaian antara rencana dengan pelaksanaan, kasus atau permasalahan yang ditimbulkan. Dan ini jumlah kasus atau permasalahan yang timbul akan coba diselesaikan dalam LK 3.4, yaitu daftar penyelesaian kasus pelaksanaan praktik mengajar kedua. Jadi ini daftar penyelesaian untuk masalah-masalah yang terjadi dalam pembelajaran di siklus progresif yang kedua atau 10 hari kedua. Nanti kasusnya ada berapa, ini sesuai dengan LK sebelumnya, LK 3.3, misalnya ada 7 kasus, berarti kita nanti faktor penyebabnya kira-kira ada apa saja, kemudian alternatif solusi atau tindakan. Dan ini data kasus berdasarkan yang muncul pada LK 3.3. Kemudian kita lihat LK 3.5. Ini sama, yaitu tentang jurnal mengajar dan kasus pelaksanaan praktik mengajar ketiga. Jadi maksudnya ini adalah jurnal mengajar kita di 10 hari ketiga atau di siklus progresif yang ketiga. Tanggalnya tanggal berapa pelaksanaannya, tepatnya di sekolah apa, kemudian bentuknya daring atau luring, kemudian waktunya jam berapa sampai jam berapa, kompetensi dasarnya apa, misalkan nomor 3.8 atau 4.8, kemudian selanjutnya indikatornya apa, ini sesuai yang kita tuliskan di RPP, kemudian jumlah peserta didik yang hadir berapa, kendala yang terjadi apa, ketidaksesuaian antara rencana dan pelaksanaan itu bagaimana, kemudian kasus atau permasalahan yang timbul. Kemudian 3.5 ini akan coba diselesaikan dengan daftar penyelesaian kasus pelaksanaan praktik mengajar ketiga untuk LK 3.6, yaitu kasus yang ditemukannya apa, jumlahnya ini sesuai dengan LK yang sebelumnya, yang 3.5. Kemudian faktor penyebabnya apa, dan alternatif atau solusi
alternatif solusi atau tindakan apa yang ditawarkan atau berdasarkan hasil pengalaman kita. Nah, terakhir adalah LK3.7. LK3.7 ini memuat tentang template atau layout tentang laporan singkat kegiatan praktik mengajar ke-1 sampai ke-3. Nah, ini ada yang berbeda. Kalau tahun 2020, tahun lalu, mahasiswa PPG ketika PPL itu output-nya adalah selain LK, itu ada laporan pelaksanaan PTK. Ya, laporan pelaksanaan PTK. Tapi pada tahun ini tidak ada, diganti dengan laporan singkat kegiatan praktik mengajar ke-1 sampai ke-3. Jadi ini adalah template-nya, jadi Bapak Ibu tinggal mengisi saja misalkan deskripsi jenis kasus atau masalah pelaksanaan pembelajaran. Kasus kegiatan mengajar 1, maksudnya berarti di 10 hari pertama atau di siklus pertama. Kemudian kasus kegiatan mengajar kedua, artinya berarti pelaksanaan pembelajaran Bapak Ibu di siklus kedua atau 10 hari kedua. Dan kasus kegiatan mengajar ketiga ini di siklus terakhir atau siklus ketiga di 10 hari terakhir. Setiap kasus atau masalah disertai fakta dan data atau data. Jadi ini kita tinggal ambil dari LK-LK sebelumnya ya yang kita sudah identifikasi bersama. Karena ini sub laporannya ini sama ya tentang A, deskripsi jenis kasus atau masalah. Yang kedua, yang B adalah deskripsi faktor penyebab. Faktor penyebab pada kasus 1, kasus 2, kasus 3 ini 1, 2, 3 itu berhubungan dengan pelaksanaan pembelajaran kita di siklus 1, siklus 2, siklus 3. Kemudian yang C, deskripsi alternatif solusi atau tindakan. Solusi atau tindakan kasus pada siklus 1, kasus pada siklus 2, solusi atau tindakan pada kasus siklus 3. Kemudian yang ke D adalah uraian hasil yang didapatkan dari tindakan. Hasil tindakan 1, maksudnya ini pada siklus 1, kemudian hasil tindakan 2 pada siklus 2, hasil tindakan 3, disertai pembahasan terhadap kasus atau masalah, faktor penyebab, dan hasil yang didapatkan. Kemudian E, simpulan dari hasil yang didapatkan, dan F adalah saran untuk perbaikan praktik mengajar bagi guru. Ini adalah template untuk laporan singkat. Jadi Bapak Ibu tinggal melengkapi saja, tidak usah membuat template yang baru. Ini LK3.7. Kemudian kita lihat lagi ke LMS, ini kita sudah tadi lihat satu persatu tentang bahan pembelajaran, isinya adalah LK3.1 dan LK3.7. Nah, selain bahan pembelajaran, nanti di LMS ada apa saja? Nanti ini ada jurnal harian mengajar praktik pembelajaran, kemudian nanti ada forum diskusi. Nanti kalau Bapak Ibu melihat tanda seperti ini ya, seperti sebelum-sebelumnya di LMS, berarti artinya kita berdiskusi di sini. Kita nanti menuliskan dan bisa dilaksanakan secara asinkronus. Nah, Bapak Ibu, setelah kita mendownload bahan pembelajaran, nanti kita lihat. Tadi kan kita lihat PPL itu dilaksanakan selama 31 hari, di mana 10 hari itu disebut sebagai siklus 1 atau praktik pembelajaran ke-1, 10 hari kedua adalah siklus kedua atau praktik pembelajaran kedua, kemudian 10 hari terakhir adalah pelaksanaan praktik pembelajaran ketiga atau siklus ketiga. Dan nanti di hari ke-31, nanti Bapak Ibu mengupload LK3.7 yang tadi, yang laporan singkat pelaksanaan praktik pengalaman lapangan. Nah, ini kita lihat satu persatu ya Bapak Ibu, kita lihat karena isinya menunya sama untuk siklus 1, siklus 2, siklus 3. Yang siklus 3 itu bedanya nanti Bapak Ibu di akhir akan ada tambahan untuk mengupload laporan singkat PPL. Jadi kita lihat satu persatu, kita lihat ya, yang ini pelaksanaan praktik pembelajaran ke-1. Nah, kalau lihat pelaksanaan praktik pembelajaran ke-1, ini isinya ada 2 ya. Ada pelaksanaan praktik pembelajaran dan ada penilaian pelaksanaan praktik pembelajaran ke-1. Ini kalau dilihat dari LMS dosen ya sebagai instruktur atau guru pamong. Nah, mungkin kalau dari Bapak Ibu sebagai mahasiswa nanti akan muncul yang ini, pelaksanaan praktik pembelajaran ke-1. Karena kalau penilaian ini nanti dari dosen dan guru pamong. Kita lihat satu persatu ya Bapak Ibu ya. Pelaksanaan praktik pembelajaran ke-1. Nanti seperti biasa ada sinkronus. Nanti ini kalau kita lihat logo dari Google Meet artinya berarti kita melaksanakan sinkronus. Vicon
secara live, secara tatap muka maya, kita melaksanakan biasanya ini dilaksanakan pada hari pertama setiap siklus. Berarti siklus 1 di hari pertama, siklus 2 berarti di hari ke-11, dan siklus ketiga berarti di hari 21. Nah, ini biasanya 3 JP Bapak Ibu. Jadi 150 menit untuk sinkronusnya, Google Meet-nya. Dan nanti selanjutnya setelah sinkronus, nanti Bapak Ibu akan ada forum diskusi. Nanti di sini ada 3. Kalau kita lihat ya, ini kalau kita lihat logo seperti message atau pesan SMS ya, berarti artinya ini adalah forum diskusi. Jadi ada 1, ada 2, ada 3, ada 5A2. Ini adalah pelaksanaan praktik pembelajaran ke-1. Jadi nanti akan ada diskusi tentang pelaksanaan praktik pembelajaran ke-1. Nanti kita lihat isinya seperti apa. Kemudian forum diskusi yang kedua adalah 5A3, editing hasil rekaman praktik pembelajaran ke-1. Setelah itu nanti Bapak Ibu 5A4 mengunggah hasil praktik pembelajaran ke-1. Kemudian 5A5 penutup pelaksanaan praktik pembelajaran ke-1. Artinya ini sinkronus lagi dengan Google Meet. Dan selanjutnya nanti ada 5A6, rencana tindak lanjut pelaksanaan praktik pembelajaran ke-1. Jadi ini forum diskusi. Jadi kalau kita lihat nanti ada 2 kali sinkronus, kemudian ada 3 kali forum diskusi, dan 1 unggah hasil praktik pembelajaran. Dan ini semua rangkaian ini dilaksanakan selama 10 hari. Ya, selama 10 hari. Nah, kita lihat satu persatu Bapak Ibu yang 5A2, pelaksanaan praktik pembelajaran. Jadi nanti ini adalah forum diskusi bagaimana kita akan mendiskusikan. Nah, ini ya, kita tadi isinya sudah lihat. Nah, sekarang kita lihat yang 5A2 yang berisi tentang forum diskusi ya. Forum diskusi yang pertama, pelaksanaan praktik pembelajaran ke-1. Kegiatan ini dilakukan oleh mahasiswa selama 3 hari. Jadi kegiatan ini dilakukan oleh mahasiswa selama 3 hari. Yang terdiri dari 1, membuat room meeting untuk pelaksanaan praktik pembelajaran ke-1. Jadi Bapak Ibu, pelaksanaan pembelajarannya mau luring atau daring itu disesuaikan dengan kebijakan sekolah Bapak Ibu atau kebijakan Dinas Pendidikan setempat. Kalau Bapak Ibu daring, berarti Bapak Ibu kan biasanya menggunakan misalkan Google Meet atau Zoom Meeting. Setelah nanti link pembelajarannya yang Bapak Ibu share atau bagikan kepada peserta didik, di sini bisa dibagikan di forum diskusi, karena nanti harapannya juga dosen dan atau guru pamong dapat sign in, jadi dapat ikut pembelajaran Bapak Ibu, melihat secara live, secara daring. Tapi kalau luring berarti tidak harus mencantumkan room meeting-nya ya. Kemudian yang kedua, unggah dan bagikan link room meeting serta dokumen rancangan pembelajaran pada forum ini dengan cara membuat topik baru. Jadi nanti di forum pembelajaran Bapak Ibu masing-masing silakan membuat topik baru dengan cara klik add a new discussion topic, isi subjeknya nama mahasiswa, berarti nama Bapak Ibu, kemudian kopikan link room meeting di kolom message atau pesan. Kalau ini room meeting-nya Bapak Ibu pembelajarannya melaksanakan daring. Jadi misalkan password atau link dari Google Meet atau Zoom. Kemudian yang ketiga, unggah dokumen rancangan pembelajaran pada kolom attachment atau lampiran. Nah, jadi Bapak Ibu selain mengupload atau mengcopy paste link room ya yang dilaksanakan pembelajaran secara daring, Bapak Ibu juga harus mengunggah atau mengupload dokumen rancangan pembelajaran untuk 10 hari pertama saja. Jadi sebelum pelaksanaan PPL kan kita sudah mengembangkan ya di perangkat pembelajaran itu outputnya ada 3 set perangkat pembelajaran. Nah ini satu-satu. Jadi nanti di siklus 1 Bapak Ibu upload yang perangkat set 1 dulu ya yang akan dilaksanakan di 10 hari pertama itu. Jadi masih ingat ya Bapak Ibu ya, rangkaian pembelajaran, rancangan pembelajaran atau perangkat pembelajaran kan itu ada 5 komponen. Ada RPP, bahan ajar, media ajar, kemudian LKPD, dan instrumen evaluasi. Nanti di attachment atau lampiran. Kemudian selanjutnya melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran sesuai dengan perangkat pembelajaran ke-1 yang telah didiskusikan pada kegiatan pendahuluan. Kemudian yang keempat, merekam kegiatan praktik pembelajaran menggunakan perangkat yang sesuai dengan situasi dan kondisi mahasiswa. Yang kelima, unggah video rekaman praktik pembelajaran, video seadanya sebelum diedit
ke Google Drive atau ke YouTube. Kemudian kopikan link file yang telah diunggah ke Google Drive atau YouTube ke topik diskusi yang sudah dibuat tadi untuk memperoleh masukan dan atau tanggapan dari DPL, dosen pembimbing lapangan, dan GP atau guru pamong dengan klik tombol replay pada topik yang telah dibuat. Secara mandiri, melakukan observasi pelaksanaan praktik pembelajaran dengan melihat kembali hasil rekaman pelaksanaan pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian mengisi jurnal mengajar dan kasus atau LK 3.1 yang terjadi dalam pelaksanaan pembelajaran yang meliputi kendala yang terjadi, ketidaksesuaian antara rencana dengan pelaksanaan, dan permasalahan yang timbul. Format jurnal mengajar dan kasus dapat diunduh di bahan pembelajaran. Nah, ini agak sedikit berbeda Bapak Ibu dengan PPL tahun 2020. Kalau PPL tahun 2020 itu Bapak Ibu tinggal langsung mengupload link video pembelajaran yang sudah diedit atau yang sudah dipadatkan. Jadi misalkan Bapak Ibu mengajar 2 kali JP, ya 2 kali JP atau 2 kali 40 menit, berarti 80 menit. Nah, 80 menit itu diintisarikan, dipadatkan menjadi maksimal 40 menit kalau tahun lalu. Tapi kalau tahun sekarang, tahun 2021, ini diuploadnya 2. Yang pertama adalah video keseluruhannya. Jadi masih mentahnya Bapak Ibu, video mentahannya Bapak Ibu di sini. Ya, kalau Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran selama 2 kali 40 menit, berarti direkam dari menit 1 sampai menit 40. Itu berarti video yang belum diedit. Jadi betul-betul real pelaksanaannya selama 80 menit. Bisa diunggah atau diupload ke channel YouTube Bapak Ibu. Jadi saran saya yang belum punya channel YouTube bisa dibuka channel YouTube-nya untuk keperluan ini, atau Bapak Ibu juga bisa mengupload ke Google Drive email Bapak Ibu. Tapi pastikan link yang di-share, nanti kan ada linknya, baik Google Drive atau YouTube, nanti kita copy linknya, kemudian paste di sini, di forum diskusi yang 5A2. Ya, nanti sehingga dosen dan guru pamong bisa melihat rangkaian asli atau real pelaksanaan pembelajaran Bapak Ibu selama 80 menit itu, tanpa dipotong, tanpa diedit. Ya, jadi baik luring atau daring, pelaksanaan pembelajaran Bapak Ibu itu harus divideokan real dari menit pertama sampai menit terakhir. Dan itu yang diupload untuk forum diskusi yang 5A2. Jadi Bapak Ibu sekali lagi nanti di forum diskusi yang pertama setelah sinkronus, Bapak Ibu membuat topik diskusi, subjeknya, judul topik diskusinya adalah nama Bapak Ibu, kemudian nanti isinya, pesannya adalah kopikan meeting room atau link Google Meet atau Zoom meetings untuk pembelajaran daring Bapak Ibu. Kalau luring berarti tidak harus. Kemudian selanjutnya diunggah perangkat pembelajaran yang akan dilaksanakan Bapak Ibu di siklus 1 ya pada file attachment atau lampirannya. Nah, nanti ketika sudah melaksanakan pembelajaran aslinya itu direkam sesuai dengan menit atau jam pelaksanaan real Bapak Ibu mengajar. Kalau 80 menit berarti rekaman 80 menit itu nanti dibagikan linknya di forum diskusi yang tadi Bapak Ibu sudah buat. Nanti ada di bawahnya ada tombol replay atau balas. Nanti klik, kemudian copy paste link Bapak Ibu. Jadi dosen dan guru pamong itu bisa melihat pelaksanaan real mengajar Bapak Ibu. Meskipun nanti mungkin dari kami, dosen atau guru itu akan bisa melihat atau side in. Jadi boleh nanti guru atau dosen itu bisa ikut. Nanti kan Bapak Ibu membagikan room meeting ya. Nah, nanti misalkan hari ini, jam ini, nanti dosen atau guru pamong bisa ikut. Jadi bisa melihat langsung secara langsung. Tapi Bapak Ibu juga tetap harus mencantumkan link rekaman. Ya, nah sekarang itu 5A2. Nah, sekarang kita lihat 5A3. Ini adalah forum diskusi yang kedua. Jadi tadi setelah sinkronus 150 menit dengan Google Meet, kemudian kita mengisi 5A2 atau forum diskusi yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, 5A3. Ini adalah forum diskusi yang ketiga. Mohon maaf, ini adalah forum diskusi yang kedua atau tahapan yang ketiga ya dari PPL siklus 1. Tahapan pertama tadi kita ingat ada sinkronus 150 menit, tahapan kedua mengisi forum diskusi 5A2, kemudian yang ketiga, tahapan ketiga adalah mengisi forum diskusi 5A3, yaitu diskusinya tentang editing hasil rekaman praktik pembelajaran ke-1. Jadi pada kegiatan ini saudara diminta untuk melakukan editing terhadap hasil rekaman praktik pembelajaran dengan durasi maksimal 15 menit.
Nah, ini agak berbeda juga. Kalau tahun lalu itu bisa 30-40 menit. Kalau tahun sekarang itu maksimalnya 15 menit. Ya, jadi tadi di 5A2 Bapak Ibu mengupload link hasil rekaman sesuai dengan pembelajaran nyata Bapak Ibu. Jamnya atau menitnya sesuai dengan yang real. Kalau Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran 80 menit, berarti tadi di forum diskusi 5A2 itu dicantumkan link rekaman 80 menit. Tapi di forum kedua, ya 5A3, Bapak Ibu nanti mencantumkan dari 80 menit itu diedit menjadi maksimal 15 menit. Jadi Bapak Ibu memang kita harus belajar ya bagaimana kita memotong video-video, kemudian menyatukannya, kemudian menambahkan caption atau keterangan di video-video tersebut. Misalkan video pertama ini adalah yang pertama, misalnya ketika di play menit pertama kita tulis di tulisan videonya itu adalah ini pembuka, kegiatan pembuka. Kemudian selanjutnya kita sedang menerangkan awal dengan memberikan kasus, misalnya ini kegiatan apersepsi. Kemudian selanjutnya sampai terakhir kegiatan penutup. Jadi baiknya akan ada editingnya itu adalah dari 80 menit dipotong, diambil yang memenuhi ada pembuka, inti, dan penutup sesuai dengan RPP. Kemudian kita potong-potong, kemudian kalau bisa bagusnya itu ditambah captionnya atau keterangan Bapak Ibu. Jadi di setiap video kan kita ketika mengajar ada kegiatan pembuka, kegiatan apersepsi, dan sebagainya sampai terakhir misalkan memberikan evaluasi gitu ya. Nanti di video ini ditulis keterangannya. Jadi dari sekarang kita belajar bagaimana mengedit video. Jadi video itu terlihat ada kita sedang mengajar ya live, tapi di situ akan ada keterangannya, ada tulisan yang muncul misalkan ini kegiatan pembuka, kegiatan apersepsi, sehingga nanti dosen dan guru pamong akan mencocokkan dengan RPP yang Bapak Ibu buat. Betul tidak? Di RPP kegiatan apersepsi itu misalkan Bapak Ibu akan menampilkan video misalkan. Betul tidak? Nanti di realnya itu dilaksanakan. Jadi seperti itu. Jadi jangan sampai ada yang terlewat dari kegiatan RPP. Itu tips and triknya ya Bapak Ibu ya. Kemudian nanti kalau setelah mengedit, jadi Bapak Ibu maksimalnya durasi 15 menit, jadi mohon tidak lebih. Ya, mohon tidak lebih dari 15 menit. Kemudian nanti mengunggah link video rekaman praktik pembelajaran yang telah diedit ke forum ini di 5A3 dan unggah hasil praktik pembelajaran. Langkah yang perlu saudara lakukan adalah editing semaksimal mungkin untuk memberikan efek kejelasan dalam video. Efek kejelasan yang tadi saya maksudkan ya, nanti kan dari 80 menit, realnya itu 80 menit. Kita harus memadatkan menjadi 15 menit, berarti kita potong-potong, cut videonya, dan pastikan itu mencerminkan atau merepresentasikan kegiatan-kegiatan yang kita buat di RPP Bapak Ibu. Misalnya kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Di kegiatan pembuka kan ada, misalkan mengecek kehadiran, membuka dengan doa, gitu kan, kemudian memberikan apersepsi, memberikan tujuan pembelajaran. Nah, itu harus muncul dalam pelaksanaan pembelajaran kita. Dan baik untuk efek kejelasan Bapak Ibu ada captionnya, ada kalimatnya yang muncul di video itu. Jadi nanti diketik ya di video, nanti di video editing kalau kita ada misalkan banyak menggunakan, ada biasanya menggunakan ada KineMaster, ada Filmora, ada Camtasia dan sebagainya, atau ada VN yang bisa kita edit dengan handphone kita atau dengan laptop dengan yang lain. Nanti kita ada klik teks, nanti kita tulis misalnya kegiatan pembuka, nanti muncul di menit keberapa yang sesuai dengan video ya. Selanjutnya, video yang sudah diedit selama 15 menit, nanti Bapak Ibu unggah ke channel YouTube Bapak Ibu atau ke Google Drive. Tapi pastikan kalau Google Drive itu ketika share, klik share, itu masih biasanya ada bacaannya terkunci atau restricted. Nah, Bapak Ibu tinggal klik anyone can view, atau setiap orang bisa melihat dengan link itu. Ya, jadi itu yang harus diganti, karena sebelum-sebelumnya itu yang kalau di-upload ke channel YouTube itu dibagikan linknya, itu tidak ada masalah. Jadi kami, dosen dan guru pamong bisa langsung klik, karena itu terhubung dengan YouTube. Tapi kalau Google Drive, ada beberapa permasalahan yang Bapak Ibu itu tidak mengklik share-nya. Jadi share-nya itu dikunci, jadi kita tidak bisa membuka. Jadi pastikan kalau akan membuat Google Drive, share dengan Google Drive, klik share-nya, kemudian nanti biasanya bacaannya restricted, nah nanti diganti anyone can view, atau setiap orang bisa melihat. Nah, kopikan link YouTube pembelajaran hasil editing tadi di forum ini dengan subjek video pembelajaran. Jadi nanti di 5A3, kalau 5A2 nanti subjeknya judulnya nama Bapak Ibu, tapi kalau di 5A3
ini subjeknya video pembelajaran, strip nama mahasiswa, strip edit. Nah, ini pastikan Bapak Ibu ya harus mengikuti standar yang diberikan oleh LMS. Jadi nanti judulnya di forum diskusi 5A3 nanti video pembelajaran strip nama Bapak Ibu, strip edit ya, untuk memperoleh masukan dan umpan balik dari DPL dan GP. Nah, kemudian kita lihat selanjutnya. Tadi ya, kita ingat-ingat kembali di pelaksanaan pembelajaran itu ada sinkronus 150 menit, kemudian forum diskusi 1 dengan mengupload room meeting, upload perangkat pembelajaran kita, upload link hasil pembelajaran kita, video rekaman pembelajaran kita, video mentahan. Kalau 80 menit, semuanya 80 menit. Kalau forum diskusi yang kedua, tadi 5A3 adalah kita bagikan link hasil editing video maksimal 15 menit. Yang tadi dari video mentahannya 80 menit menjadi 15 menit. Nah, selanjutnya ini adalah 5A4. Ini Bapak Ibu silakan mengunggah hasil praktik pembelajaran ke-1. Jadi pada kegiatan ini, saudara diminta untuk mengunggah hasil pelaksanaan praktik pembelajaran yang terdiri dari satu link video rekaman praktik pembelajaran yang telah diedit, yang tadi ya, yang maksimal 15 menit. Kemudian mengunggah LK 3.1, jurnal mengajar dan kasus pelaksanaan praktik mengajar ke-1, tadi LK 3.1 kita sudah telah bersama isinya apa saja. Kemudian LK 3.2 daftar penyelesaian kasus pelaksanaan praktik mengajar ke-1. Kemudian yang selanjutnya yang keempat adalah perencanaan pembelajaran kedua atau RPP kedua. Jadi kan ini sudah selesai siklus pertama. Jadi Bapak Ibu tagihannya mengupload link video rekaman praktik yang sudah diedit yaitu maksimal 15 menit, kemudian mengupload LK 3.1, mengupload LK 3.2 dan mengupload perangkat pembelajaran yang akan digunakan nanti di 10 hari kedua atau di siklus progresif yang kedua ya Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya setelah ini akan ada sesi sinkronus juga ya, sinkronus via Google Meet tadi kita perlihatkan. Dan ini biasanya akan berisi diskusi atau hasil review dari PPL yang selama 10 hari kita laksanakan. Nah, selanjutnya nanti ada 5A6. Ini adalah masih di forum diskusi ya. Tadi kan kita lihat ya, setiap PPL itu ada sinkronus 2 kali, ada 3 forum diskusi, ada 1 menu untuk mengunggah hasil belajar Bapak Ibu atau tagihan atau output. Nah, kita lihat ya di forum diskusi yang 5A6, ini berisi tentang rencana tindak lanjut pelaksanaan praktik pembelajaran ke-1. Jadi pada kegiatan ini, saudara diminta untuk melakukan aktivitas berikut. Yang pertama adalah mengintegrasikan alternatif solusi yang diperoleh pada kegiatan sebelumnya ke dalam hasil perencanaan pembelajaran kedua atau RPP kedua. Kemudian yang kedua adalah berdiskusi dan berkonsultasi dengan dosen pembimbing dan guru pamong untuk mereview kembali hasil perencanaan pembelajaran kedua atau RPP kedua agar menghasilkan produk perencanaan pembelajaran kedua atau RPP yang kedua yang maksimal. Langkah-langkah yang harus yang mahasiswa lakukan pada forum diskusi ini adalah buatlah 1 topik diskusi pada forum ini. Kemudian unggah perencanaan pembelajaran kedua yang akan digunakan pada kegiatan praktik pembelajaran kedua untuk memperoleh masukan dan atau tanggapan dari DPL dan GP pada topik yang telah dibuat. Kemudian yang ketiga, unggah RPP 2 yang telah direview bersama dosen dan guru pamong keunggah hasil praktik pembelajaran ke-1. Yang tadi ya. Selanjutnya ini adalah aturan bagaimana Bapak Ibu untuk melengkapi di 5A6. Jadi petunjuk pengiriman dokumen perencanaan pembelajaran yang pertama adalah klik tombol add a new discussion topic dengan subjek nama mahasiswa, berarti subjeknya nama Bapak Ibu. Kemudian klik tombol advance atau lanjutan untuk menampilkan kolom attachment atau lampiran. Kemudian nanti Bapak Ibu mengunggah dokumen dengan memasukkan file ke kolom attachment atau lampiran. Dokumen apa? Yaitu dokumen perangkat pembelajaran yang akan dipakai di siklus kedua atau di 10 hari kedua. Perangkat pembelajarannya itu ada 5 komponennya ya. Ada RPP, bahan ajar, media ajar, LKPD, alat evaluasi ya. Kemudian ini adalah klik tombol add to post. Jadi nanti dimasukkan. Nah, itu adalah sesi pertama atau bagian pertama dari PPL hari pertama, PPL siklus pertama, yaitu tentang pelaksanaan praktik pembelajaran.
Ya, itu kurang lebihnya Bapak Ibu yang akan melaksanakan. Nah, sekarang penilaian Bapak Ibu ya, ini akan muncul, penilaian ini akan muncul di LMS kami di dosen dan guru pamong. Isinya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Nanti akan ada penilaian proses PPL 1, penilaian produk praktik pembelajaran, dan penilaian aktivitas pembelajaran PPL. Jadi ada 3 nilai ya Bapak Ibu untuk setiap siklus. Ya, baik dari dosen atau guru pamong itu ada 3 komponen yang akan kita nilai. Yang pertama adalah penilaian proses PPL, penilaian produk praktik pembelajaran, dan penilaian aktivitas pembelajaran. Nah, ini semuanya baik dosen dan guru pamong akan menilai dan menginput ke LMS, dan nanti nilainya akan menjadi rata-rata. Dan nilai rata-rata itu adalah menjadi nilai PPL siklus 1 Bapak Ibu. Kita lihat satu-satu ya Bapak Ibu, ada 3 komponen penilaian yang kami akan laksanakan. Yang pertama adalah tentang penilaian proses. Jadi penilaian proses ini kurang lebihnya seperti ini yang akan muncul. Jadi ini petunjuk penilaiannya adalah pilihlah salah satu angka 1, 2, 3, 4, atau 5 untuk memberikan skor kompetensi mahasiswa PPG pada setiap aspek yang diobservasi. Jadi nanti Bapak Ibu akan ada 5 skalanya, nanti kita klik-klik di sini, 1 sangat kurang, 2 kurang, 3 cukup, 4 baik, dan 5 sangat baik. Nah, seperti apa yang kita akan nilai Bapak Ibu? Nah, ini adalah komponennya. Yang pertama adalah keterampilan membuka pelajaran. Misalkan saya klik 5, misalkan di sini. Kemudian keterampilan menarik perhatian dan memotivasi peserta didik. Kedalaman dan keluasan materi, termasuk tidak ada miskonsepsi. Kelengkapan materi atau kebulatan konsep, kebenaran konsep atau prosedur, keterampilan menggunakan metode, model, dan pendekatan pembelajaran, menerapkan pembelajaran yang mendidik dengan pendekatan teknologikal, pedagogikal, content knowledge atau TIPEC berbasis platform revolusi industri 4.0. Keterampilan mengembangkan variasi interaksi, keterampilan mengelola kelas, keterampilan memanfaatkan waktu, keterampilan mengorganisasi sumber belajar dan atau bahan ajar, kemampuan menggunakan teknologi informasi dalam pembelajaran, keterampilan menggunakan media pembelajaran, mengintegrasikan kemampuan critical thinking, creative thinking, reflective thinking, dan decision making ke dalam kegiatan belajar melalui inquiry-based activities. Volume dan intonasi suara, penggunaan bahasa yang baik dan benar, lisan dan tulis sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan, kemampuan mengembangkan cara berpikir tingkat tinggi atau HOTS atau Higher Order Thinking Skills, kemampuan menggunakan analogi atau metafora, kemampuan menggunakan komunikasi nonverbal atau gesture, kemampuan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, kesantunan berpakaian dan atau berpenampilan, keterampilan melakukan penilaian proses, keterampilan melakukan penilaian hasil belajar berbasis HOTS, kemampuan memberikan penguatan atau reinforcement dan punishment, keterampilan menutup pelajaran. Jadi ada 25 aspek penilaian Bapak Ibu. Jadi nanti kalau nilai maksimalnya 5 berarti 25 kali 5 berarti nilai maksimalnya 125, nanti dibuat rata-ratanya berarti 125 dibagi 125 ya, atau skor Bapak Ibu, jumlah skor Bapak Ibu dibagi 125 dikali 100%. Jadi itu adalah nilai. Jadi nilai yang pertama dari dosen dan nilai yang kedua dari dosen pamong, mohon maaf guru pamong, kemudian nanti akan dirata-ratakan oleh sistem dan nanti akan menjadi nilai satu ya, satu nilai satu utuh untuk Bapak Ibu. Nah selanjutnya tadi kan ada penilaian, ada 3 ya Bapak Ibu, ada penilaian proses, yang tadi kita penilaian proses, yang selanjutnya adalah penilaian produk dari Bapak Ibu ya. Petunjuk penilaiannya, pilihlah salah satu angka 1, 2, 3, 4, atau 5, memberikan skor kompetensi mahasiswa PPG pada tiap aspek yang diobservasi. Kemudian yang kedua adalah hasil mengkritisi video praktik pembelajaran ditulis dalam kolom catatan dengan komentar memberikan masukan dan saran terkait aspek yang dinilai. Jika masih ada pertimbangan perubahan nilai, maka dosen atau guru pamong dapat melakukan edit score. Nah ini sama skalanya 1-5 dari produk ya, dari video, dari rekaman video pembelajaran Bapak Ibu. Yang pertama adalah kesesuaian tayangan dengan alur praktik pembelajaran. Nanti nilainya ada 1 sangat kurang, 2 kurang, 3 cukup, 4 baik, 5 sangat baik.
Kemudian kelengkapan keterangan berupa teksnya tadi yang saya sampaikan ya, itu tips and triknya. Jadi ketika nanti video editing, Bapak Ibu tambahkan captionnya atau keterangannya ada teksnya, sehingga kita bisa melihat ketika Bapak Ibu misalkan di awal itu ada kegiatan pembuka atau sedang mengecek kehadiran, nanti Bapak Ibu add di teks biasanya ya, nanti di video editingnya misalkan tambahkan mengecek kehadiran siswa atau mengecek kehadiran peserta didik. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran. Nanti ditulis lagi di video yang menit itu, yang ketika kita menyampaikan tujuan pembelajaran, menyampaikan tujuan pembelajaran, gitu ya. Seperti itu. Kemudian komposisi gambar. Komposisi gambar ini dilihat bagaimana gambarnya jelas, kemudian pengambilan angle-nya ya misalkan terlihat sehingga bisa terlihat jelas aktivitas Bapak Ibu. Kemudian kualitas mixing audionya, apakah nanti audionya itu misalnya Bapak Ibu akan menambahkan sound background atau background suara, nah nanti pastikan kalau akan menambahkan itu suaranya tidak melebihi dari suara aslinya atau suara Bapak Ibu ketika mengajar. Kemudian kejernihan audio. Nah, ini betul-betul diperhatikan ini ketika nanti rekamannya, kejelasan artikulasi, kualitas pencahayaan, nah ini juga, kemudian ketepatan durasi. Nah, tadi aturannya kan ketika diedit maksimal 15 menit. Jadi mohon tidak boleh lebih dari 15 menit, ya. Kemudian selanjutnya lembar penilaian yang ketiga ya tentang penilaian aktivitas pembelajaran PPL. Ini hanya ada 2 ya, karena Bapak Ibu tadi mensubmit atau mengunggah itu LK3.1 yang identifikasi permasalahan, yang kedua adalah LK3.2 yang tentang alternatif dari permasalahan yang disampaikan. Jadi nanti poinnya ada 1 sampai 5 sama. Nah, itu kurang lebih dari siklus 1 PPL. Siklus 2, siklus 3 itu sama isinya. Jadi sekali lagi kita review bersama ya Bapak Ibu, dalam setiap siklus PPL yang setiap hari yang setiap siklus dibagi 10 hari, yang pertama adalah ada sinkronus pertama, kemudian yang selanjutnya adalah mengisi forum diskusi. Forum diskusi yang pertama adalah Bapak Ibu membagikan room meeting untuk pembelajaran, kemudian mengupload perangkat pembelajaran, mengupload link rekaman mentahan video Bapak Ibu mengajar yang aslinya 80 menit, di-upload ke YouTube atau Google Drive, kemudian bagikan linknya di forum diskusi yang pertama. Forum diskusi yang kedua adalah Bapak Ibu mengupload link video pembelajaran yang sudah diedit menjadi 15 menit. Dan yang ketiga, forum diskusi yang ketiga, nanti Bapak Ibu akan mengupload LK3.1, LK3.2, dan perangkat pembelajaran yang akan dilaksanakan di siklus kedua atau 10 hari kedua. Nanti di siklus kedua, setelah 10 hari kedua, itu sama. Ada sinkronus, ada 2 kali, ya sinkronus 2 kali, kemudian ada forum diskusi membagikan link video rekaman mentahan Bapak Ibu, pelaksanaannya di 10 hari kedua, kemudian juga membagikan room meeting ya yang dilaksanakan apakah link Google Meet atau Zoom Meetings, kemudian juga mengupload perangkat pembelajaran. Kemudian forum diskusi yang kedua adalah Bapak Ibu mengupload link rekaman video yang sudah diedit menjadi 15 menit. Dan forum diskusi yang ketiga adalah Bapak Ibu mengunggah LK 3.4, 3.5, kemudian dan perangkat pembelajaran untuk siklus ketiga. Nah, nanti siklus ketiga sama, ada sinkronus juga 2 kali kurang lebih atau bisa sampai 3 kali. Kemudian forum diskusi 1 mengupload room meeting baik Google Meet atau Zoom Meetings untuk daring jadi kita dosen dan guru pamong bisa mengikutinya atau bisa sign in. Kemudian selanjutnya adalah forum diskusi yang kedua, Bapak Ibu mengupload link rekaman video mentahan Bapak Ibu yang selama durasi real mengajar Bapak Ibu, misalkan 80 menit. Yang forum diskusi ketiga adalah Bapak Ibu mengupload link video yang sudah diedit menjadi 15 menit. Dan forum diskusi yang ketiga, Bapak Ibu mengunggah LK ya. LK yang pertama itu adalah tentang identifikasi permasalahan, LK yang kedua adalah alternatif, dan yang di hari ke-31 di siklus 3 yang terakhir Bapak Ibu mengupload LK3.7. LK3.7 adalah tadi yang kita sampaikan adalah laporan singkat pelaksanaan PPL. Ya, kurang lebihnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita coba lihat bahan materi ini yang disampaikan oleh dari kementerian
kita lihat sekilas ya Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu sudah mendapat ini juga ketika penyegaran. Nah, ini ada outline-nya kurang lebih tahapan penyelenggaraan PPG dalam jabatan tahun 2021 dan tahapan praktik pembelajaran, aktivitas, kebutuhan dosen, lembar kerja, tagihan dan penilaian. Nah, ini Bapak Ibu, alhamdulillah ya, berarti Bapak Ibu sekarang sudah masuk, sudah lebih hampir mungkin 70% dari proses PPG. Sebelumnya kita sudah mengikuti dari awal ya, dari tes administrasi, kemudian juga nanti penetapan calon, lapor diri, kemudian yang pertama, sesi pertama adalah pendalaman materi, pengembangan perangkat pembelajaran, kemarin terakhir sudah ada uji komprehensif, dan sekarang Bapak Ibu selamat sudah mencapai tahap yang tangga lebih tinggi yaitu PPL. Ini sebentar lagi Bapak Ibu akan mencapai tangga UKM PPG yang terdiri dari UKIN dan UP, dan insya Allah nanti mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya akan lulus PPG tahun 2021. Amin, menjadi guru profesional. Nah, kita lihat ini uji komprehensif yang kemarin kita sudah laksanakan sebelumnya. Kemudian nanti setelah uji komprehensif Bapak Ibu kan minimalnya skornya 70. Kalau sudah lulus maka masuk ke tahapan PPL. Jadi selamat sekali lagi kepada Bapak Ibu yang sudah lulus tahapan-tahapan sebelumnya, anak tanggal sebelumnya, dan sekarang menuju tangga ke PPL. Di mana PPL itu adalah 31 hari, dan setiap 10 hari itu disebut dengan siklus, kita sebut dengan siklus progresif. Setiap siklus ada 3 kegiatan, yaitu pendahuluan, yaitu adalah preparasi dan koneksi, penerapan atau inti pelaksanaan praktik pembelajaran, penutup yaitu refleksi dan tindak lanjut. Nah, ini ada berbeda dengan PPG Daljab tahun 2020 dengan PPG Daljab tahun 2021. Kalau PPL itu sama bobotnya, yaitu adalah 4 SKS, baik tahun lalu maupun tahun sekarang. Tetapi pada tahun lalu itu hanya 26 hari, kalau pada tahun sekarang 2021 itu 31 hari. Jadi agak lebih beberapa hari ya. Ini beban belajarnya dalam menit adalah 4 SKS dikali 16 TM dikali 170 menit. Jadi beban belajarnya adalah 10.880 menit. Beban belajar dalam JP adalah 1.880 menit dibagi 50 JP adalah 217 JP. Beban belajar dalam hari 217 JP dibagi 7 JP, yaitu 31 hari. Jadi kita lihat ini adalah tujuan PPL atau praktik pembelajaran, memfasilitasi mahasiswa PPG untuk mengembangkan kemampuan reflektif guru dalam membelajarkan peserta didik, melakukan inovasi dengan menyusun dokumen rancangan pembelajaran, media pembelajaran, bahan pembelajaran yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas, dan atau mengatasi permasalahan pembelajaran yang dihadapi secara daring dan atau luring. 3. Melaksanakan pembelajaran sesuai rancangan yang telah disusun dengan selalu memahami keberhasilan dan hambatan yang dihadapi. Yang keempat, melakukan refleksi dengan mencermati capaian dan hambatan yang telah dihadapi, dan selanjutnya memikirkan langkah perbaikan. Jadi kita sudah lihat satu persatu kegiatannya, ini aktivitasnya secara detailnya. Hari pertama nanti akan ada sinkronus 3 JP, hari kedua dan ketiga Bapak Ibu sinkronus, dan untuk melaksanakan praktik pembelajaran, dosen pembimbing dan guru kamu bisa sit-in atau hadir di kelas, yaitu karena tadi di forum diskusi yang pertama, Bapak Ibu tadi membagikan room meeting, ya, link Google Meet atau Zoom, sehingga nanti kami bisa ikut hadir. Dan selanjutnya hari keempat, nanti Bapak Ibu melaksanakan sinkronus, ini 7 JP per hari, kemudian hari kelima dan keenam sinkronus, kemudian hari keempat ini tentang mengisi LK 3.1, hari ke-8 ini Vicon, kita lihat Viconnya. Selanjutnya ini kita lihat selanjutnya ini ada hari selanjutnya setelah hari ini hari ke-9, hari ke-10 kurang lebih sama tadi yang kita laksanakan. Kita lihat di LMS ya Bapak Ibu ya, ini siklus kedua atau siklus progresif hari kedua, 10 hari kedua, ini siklus progresif ketiga atau 10 hari terakhir, dan ini hari 30, 31, nanti Bapak Ibu juga akan mengupload laporan singkat atau di LK 3.7. Nah, ini kebutuhan dosen dan guru kamu. Nah, tadi kita sudah lihat ya 3.1, 3.3, 3.5, LK-nya sama, kemudian 3.2, 3.4, 3.6, LK-nya juga sama. Kemudian kita lihat 3.7, ini laporan singkat, tadi kita sudah bahas. Nah, jadi kalau diresumkan, tagihan Bapak Ibu selama PPL selama 31 hari itu adalah LK sebanyak LK sebanyak 7 LK, 2 pelaksanaan praktik pembelajaran sebanyak 3 kali, dan video praktik mengajar sebanyak 3 buah. Ini tadi hasilnya, penilaiannya sudah dibagi, kemudian ini adalah
rekapnya. Itu yang bisa dibagikan Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu tetap semangat, tetap sehat, keluarga juga tetap sehat, lancar PPL-nya, dan insya Allah nanti lancar UKM PPG-nya, dan insya Allah semuanya lulus menjadi guru profesional PPG tahun 2021. Amin. Terima kasih. Selamat berjuang Bapak Ibu. Sangat didoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.